Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami Perhalado HGB Tanjung Priuk menyampaikan selamat beribadah pada kita hari ini. Sebelum ibadah kita laksanakan, terlebih dahulu kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang Bapa. Hukum Tuhan untuk minggu ini
dari Titah 1 sampai 10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum yang 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembutnya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa, buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang,
Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi perlindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai episkel pada ibadah kita minggu ini dari Amsal 1 ayat 29 sampai dengan 33, kita baca secara responsoria. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dari Dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini, yaitu minggu ke-15 setelah Trinitatis, dari Injil Markus 8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Pada nats khotbah ini
dikatakan bahwa Yesus mulai mengajarkan kepada murid-murid dan orang banyak yang mengikutinya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Semuanya adalah sesuai dengan kehendak Bapa yang mengutusnya untuk keselamatan manusia. Pada waktu Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari, Petrus menegur Yesus supaya tidak mengatakan hal itu di depan orang banyak. Barangkali bertujuan agar orang banyak itu tidak menjadi kecewa jika hidup Yesus yang mereka ikuti akan berakhir seperti itu. Sikap Petrus yang menegur Yesus juga menunjukkan kekurang mengertiannya akan tujuan kedatangan Yesus ke dunia, bahkan juga tujuan mereka dipilih menjadi murid-murid Yesus. Atas sikap Petrus, Yesus berpaling dan memandang murid-muridnya dan memarahi Petrus dengan berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perkataan Yesus yang memarahi Petrus dengan mengatakan "enyahlah iblis" kepada Petrus menunjukkan bahwa iblis memakai Petrus untuk berusaha mengacaukan rencana Bapa melalui Yesus Kristus atas dunia ini, dan juga mencoba mengusik kebulatan hati murid-murid untuk tetap sebagai pengikut Yesus yang setia dan taat sampai mati. Perkataan Yesus itu juga menunjukkan bahwa si iblislah yang menjadi lawan Yesus, bukan Petrus, dan bahwa kuasa iblis tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Yesus, sehingga Yesus berkuasa untuk menghardik si iblis dan mengusirnya dari Petrus, dan kuasa iblis akan ditaklukkan Yesus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, seluruh umat manusia selalu berada dalam bayang-bayang godaan si iblis, dan manusia tidak sanggup untuk melepaskan diri dari godaan itu dengan kekuatannya sendiri. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, sehingga kita perlu berjaga-jaga. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat melepaskan diri dari kuasa si iblis dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan saja kita dapat menghadapinya, karena kuasa si iblis sudah ditaklukkan oleh Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus melawan godaan si iblis dengan iman yang teguh, sehingga Allah, sumber kasih karunia, akan melengkapi, menguatkan,
dan mengokohkan kita di dalam iman kepada Yesus Kristus untuk melawan godaan si jahat. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya dalam nats ini Yesus menyampaikan kepada murid-murid dan orang-orang yang mengikutinya tentang bagaimana menjadi pengikutnya. Ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jika mereka sudah mengetahui apa yang akan dihadapi oleh Yesus Kristus, maka butuh kesungguhan untuk menjadi pengikutnya dan pemahaman yang benar tentang mengikut Yesus. Di ayat 34 sampai 38 dengan tegas Yesus mengatakan apa yang harus dilakukan oleh seorang yang mengikut Yesus dan apa konsekuensi sebagai pengikut Yesus, yaitu bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena Yesus dan karena perkataannya, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikat kudus. Orang percaya harus menghidupi nyanyian yang mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan topik minggu hari ini adalah berhikmat dalam Yesus. Nats khotbah ini menyampaikan kepada kita bahwa seorang pengikut Yesus haruslah memiliki hikmat yang dari Yesus Kristus, sejalan dengan apa yang disampaikan epistel minggu ini dari Amsal 1 ayat 29 sampai 33, bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang hidup dalam terang firman Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, bukan mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Demikianlah kiranya hidup kita sebagai pengikut Yesus, sehingga dengan hikmat kita mengerti firman Tuhan dan kehendaknya, dan menunjukkan kesetiaan kita sebagai pengikutnya di dalam hikmat yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu
yang sudah kami dengar pada saat ini. Mampukan kami dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hidup kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan mengajari kami sehingga kami dapat senantiasa bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini buat seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Resort Tanjung Priok ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan berkat-berkat melalui pekerjaan, melalui aktivitas, melalui setiap apa yang kami nyatakan. Biarlah semuanya kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat seluruh pelayanan di Gereja HKBP Resort Tanjung Priok. Kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga semakin banyak orang-orang yang percaya kepada-Mu dan semakin dimuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kuduskan kami, ampuni kami dari dosa-dosa kami, agar kami semakin dilayakkan untuk menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua
juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.